nomor PAS .02.KP.03.09 15 perkara penyalahgunaan narkoba. Hari Kamis, tanggal 30 bulan November tahun 2023 dengan terperiksa atas nama Sugiono dengan NIP 198913001121002, pangkat pengatur golongan 2C, jabatan pengolah data dan penyusun evaluasi pengembangan BIMTEK pada seksi bimbingan teknis petugas pengamanan, unit kerja, bidang tanaman pangan Dinas Pertanian Karawang. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib sidang terlebih dahulu. Pada saat persidangan, peserta sidang dilarang berteriak, mengumpat, dan membuat gaduh sehingga mengganggu jalannya sidang, menyalakan telepon, genggam atau alat komunikasi lainnya, merokok, makan dan minum selama persidangan, membawa senjata api atau senjata tajam lainnya, mengambil barang dalam bentuk foto atau video pada saat sidang telah dimulai. Bagi peserta sidang yang tidak menaati tata tertib sidang akan dikeluarkan dari ruang sidang. Saudara Sekretaris dipersilakan untuk menghadirkan terperiksa. Sidang etik memanggil terperiksa untuk dihadapkan ke ruang sidang. Saudara terperiksa, apakah Anda dalam keadaan sehat? Siap, siap Bu. Siap diperiksa hari ini. Siap, saya bersedia. Siapa nama lengkap saudara? Sugiono, Sebutkan nomor induk saudara. 198913112001121002. Apa pangkat golongan saudara? Pengatur golongan 2C, Berapa umur saudara? 26 tahun. Apa jabatan saudara? Pengolah data penyusun evaluasi pengembangan BIMTEK pada seksi bimbingan teknis petugas pengamanan. Di unit mana saudara ditugaskan? Bidang tanaman pangan. Apakah saudara didampingi petugas bantuan hukum? Siap didampingi Bu. Saudara petugas bantuan hukum, apakah benar dalam sidang ini saudara bertindak sebagai petugas bantuan terperiksa? Benar, Bu Ketua. Apakah saudara dapat menunjukkan surat perintah pendamping sidang etik? Siap, Bu Ketua. Saudara sekretaris dan saudara petugas bantuan hukum dipersilakan maju untuk memperlihatkan atau menunjukkan surat perintah pendamping sidang etik. Saudara penuntut dipersilakan membaca surat dugaan pelanggaran dan tuntutan etik. Saudara terperiksa harap mendengarkan dengan seksama. Terperiksa atas nama Sugiono telah melakukan pelanggaran kode etik PNS dengan dugaan pelanggaran. A. Bahwa terperiksa sesuai dengan kesaksian beberapa anggota lain diduga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba pada saat jam kerja berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2023. B. Perbuatan terperiksa tersebut telah dikuatkan oleh kesaksian beberapa saksi, yaitu Saksi 1 atas nama Triani Amelia Sridewi dan Saksi 2 atas nama Susan. Barang bukti dan para saksi harap dipersilakan melakukan pemeriksaan.
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, serta dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terperiksa sebagaimana barang narkotika yang termasuk dalam narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dilarang penyalahgunaannya yang dapat dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat yang akan dikenakan pada terduga pelanggar. Demikian landasan kode etik ini disampaikan untuk digunakan di persidangan ini. Karawang 30 November 2023. Apakah saudara terperiksa mengerti tentang pelanggaran yang dituduhkan dan tuntutan yang dikenakan pada saudara? Saudara sekretaris, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Siap, ada Bu. Sidang kode etik pusat memanggil saksi atas nama Triani Amelia Sri Dewi. Silakan saudara saksi menempati kursi persidangan. Dalam keadaan sehat, Sehat-sehat. sebutkan nama lengkap saudara. Triani Amelia Sri Dewi, Berapa usia saudara? 25 tahun. Apa agama saudara? Islam Bu Ketua. Apakah saudara mengenal terperiksa? Siap kenal Bu. Sebelum Anda memberi kesaksian, kami akan mengambil sumpah agama Islam. Apakah saudara bersedia? Siap bersedia. Saudara petugas rohaniawan, silakan masuk ke ruangan. Saudara saksi diharap mengikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dengan sebenarnya. Saudara saksi diharapkan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai yang dialami saudara yang dilihat atau yang didengar oleh saudara saksi sendiri. Apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, maka saksi akan dituntut karena sumpah palsu. Apakah saudara mengerti? Siap mengerti. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan Anda mengenal saudara terperiksa. Dari mana Anda mengenal terperiksa? Di tempat kerja karena saya adalah rekan kerja saudara terperiksa. Saat itu saudara sedang apa dan saat kejadian di mana keberadaan Anda? Saat itu jam istirahat untuk pegawai baru saja berlangsung. Saya dan rekan kerja lainnya pergi kantin untuk istirahat, makan siang. Namun saat saya sadar saya meninggalkan ponsel saya. Saya kembali ke ruangan untuk mengambil ponsel saya. Saudara hanya mengambil ponsel. Ya Bu. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Setelahnya saya berniat untuk mematikan AC, tapi saat mengambil remote AC di ujung ruangan, saya malah tak sengaja melihat terperiksa sedang melakukan hal itu. Bagaimana posisi saudara dan saudara terperiksa saat itu? Saya berdiri di ruang ujung dan terperiksa sedang duduk di lantai di bawah meja saat itu dalam keadaan tidak sadar di sekitarnya. Apakah ada orang lain yang melihat kondisi terperiksa saat itu selain Anda? Ada atasan saya dan terperiksa di unit kerja kami. Baiklah, saya lakukan pemeriksaan terhadap saudara untuk mengevaluasi. Saya akan berdiskusi dengan anggota KKRP lain. Kalau begitu, saudara saksi saya persilakan untuk meninggalkan tempat.
Berapa usia Anda? 25 tahun. Apa agama saudara? Islam. Apakah Anda mengenal terperiksa? Sebelum Anda memberikan kesaksian, kami akan mengambil sumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia? Siap bersedia. Saudara Rahaniawan, dipersilakan kembali ke depan ruang sidang. Saudara saksi diharap mengikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. Saudara saksi diharapkan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai yang dialami saudara, yang dilihat sesuai dengan yang didengar oleh saudara sendiri. Apabila saudara tidak mengatakan yang sesungguhnya, maka saksi akan dituntut karena sebuah palsu. Apakah saudara mengerti? Siap mengerti. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan Anda mengenal saudara terperiksa. Dan dari mana Anda mengenal terperiksa? Di tempat kerja, karena saya adalah atasan saudara terperiksa di unit kerja yang sama. Menurut saudara saksi, apakah kesaksian saudara saksi yang sebelumnya sesuai dengan kejadian yang Anda saksikan? Sesuai Ibu Ketua. Bagaimana posisi saudara saksi saat itu? Saya awalnya hanya ingin mengecek apakah ada pegawai lain yang belum berangkat ke kantin, karena pada saat itu hanya ada sedikit yang datang ke kantin. Dan saat saya kembali ke ruangan saya, mendapati saudara saksi sebelumnya berada di ruangan dan terdiam di ujung ruangan. Saudara saksi hanya menghampiri ke ujung ruangan. Saya menghampiri. Apa yang saudara lihat saat itu? Saudara Triani yang terdiam mematung dan saudara Sugiono yang terlihat tidak peduli sekitar dan terus sibuk dengan kegiatannya memakai narkoba. Apakah ada orang lain yang datang saat itu? Tidak ada, Bu Ketua. Apakah ada pembelaan yang ingin saudara sampaikan terhadap perbuatan terperiksa? Saya pikir saudara Sugiono tidak sengaja terjerumus ke dalam narkoba. Saya mengenal saudara dengan baik. Beliau orang yang taat agama dan tidak pernah melalaikan pekerjaan. Mungkin saja saudara terperiksa sudah dalam masalah dan tanpa sengaja malah melakukan pelanggaran seperti ini. Saya harap pembelaan saya bisa dipertimbangkan di persidangan ini. Baiklah, pertanyaan saya cukup di sini kepada saudara penuntut. Saya persilakan untuk memeriksa saksi. Siap Bu Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Saudara saksi, apakah Anda sudah mengatakan yang sebenar-benarnya? Sudah? Apakah Anda mengetahui sejak kapan saudara terperiksa memakai barang haram tersebut? Saya tidak tahu, Bu. Apakah menurut saudara ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh saudara terperiksa? Ada. Saudara terperiksa terlihat lebih lesu dari sebelumnya, dan kami yang berada di satu ruangan dengan saudara terperiksa menyadari hal tersebut. Sejak kapan? Sekitar beberapa bulan lalu. Baik, saya cukupkan pertanyaan saya di sini. Terima kasih atas waktunya. Kepada saudara anggota KKFB, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Siap, ada, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bu Ketua, atas kesempatan. Sudah sampai mana saudara berjalan bersama penuntut lain? Baru setengah jalan, dan saya menyadari bahwa saudara Sugiono dan saudara Triani tidak berada dalam rombongan ke kantin. Dan Anda memeriksa ruangan? Ya, dan saya mendapati kejadian itu terjadi. Baiklah, pertanyaan saya di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saudara Sugiono, apakah ada dalam keadaan sehat yang sebenarnya? Siap, saya sehat. Sejak kapan saudara memakai barang tersebut? Sejak kurang lebih 3 bulan lalu. Saudara sadar dengan perbuatan saudara yang melanggar kode etik Anda sebagai pegawai negeri sipil. Siap, saya sadar, Bu. Apa alasan saudara memakai barang tersebut? Saya tidak sengaja tergiur dengan efek narkotika dan saat itu saya sedang dalam keadaan kalut karena masalah pribadi saya. Apakah ada masalah yang terjadi di lingkungan kerja saudara sehingga dapat menjadi pemicu saudara memakai barang-barang tersebut? Tidak ada masalah di lingkungan pekerjaan saya, Bu. Apakah saudara sadar kalau perbuatan saudara dapat dikenai sanksi berat? Siap, saya sadar. Apakah saudara bersedia dikenakan sanksi seberat-beratnya? Siap, saya bersedia. Lalu, apakah saudara bersedia dicopot jabatannya dan menjalani proses rehabilitas? Siap, saya bersedia.
siap, sudah Bu. Saudara membenarkan adanya bukti tersebut. Ya, saya membenarkan karena saya memang melakukannya. Apakah saudara menyesal? Saya menyesal, saya meminta maaf karena telah melakukan perbuatan melanggar ini dan saya bersedia untuk menjalani hukuman saya. Baik, tidak ada pertanyaan yang akan saya ajukan lagi. Terima kasih. Saudara petugas bantuan hukum, apakah menurut Anda ada saksi atau barang bukti yang menguntungkan? Siap, Ketua. Untuk saksi saya rasa cukup meringankan tuduhan terhadap saudara terperiksa, dan untuk barang bukti saya kira tidak ada yang perlu saya ralat keberadaannya. Baiklah, kalau begitu sidang etik hari ini dilanjutkan pada saudara penuntut untuk membacakan tuntutan. Kepada saudara penuntut dipersilakan waktu dan tempatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan kutipan pasal diantaranya kepemilikan narkotika akan dikenakan sanksi penjara 4-12 tahun penjara, dan sesuai dengan pasal 112 ayat 1 serta sebagai seorang pemakai narkotika sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika akan dipenjarakan 1-4 tahun kurungan, serta sesuai dengan pasal 55 ayat 2 yang berbunyi sebagai pecandu dewasa wajib lapor ke puskesmas, rumah sakit, lembaga rehabilitasi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02-Menkes-615-2016 tentang institusi penerimaan wajib lapor, dan karena terperiksa merupakan seorang pegawai negeri sipil dengan kode etik yang wajib dianut terperiksa, telah melanggar kode etik PNS yang diantaranya menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS, dan memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Demikian tuntutan ini saya kemukakan. Mohon dengan tuntutan yang saya kemukakan tadi dapat menjadi bahan pertimbangan hukuman, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota PNS yang akan dijatuhkan pada saudara terperiksa. Saudara petugas bantuan hukum, apakah ada pembelaan yang ingin saudara sampaikan? Ada beberapa hal yang perlu Ibu Ketua pertimbangkan. Pertama, yang bersangkutan tidak pernah melakukan kelalaian dalam bekerja dan selalu menaati perintah atasan dengan baik. Kedua, saudara terperiksa dalam keadaan kalut saat melakukan perbuatan terlarang dan hanya karena efek tergiur sesaat. Ketiga, saudara terperiksa dengan keadaan sadar mengatakan beliau menyesal melakukan hal tersebut dan bersedia menjalani hukuman yang dijatuhkan padanya. Keempat, saudara terperiksa tidak melakukan hal menghambat proses jalannya pemeriksaan hingga akhir sidang hari ini. Demikian pembelaan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menjadi pertimbangan dan mengurangi hukuman yang kelak dijatuhkan pada saudara terperiksa. Terdakwa diharap memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Sidang nomor KAS.02.KP.03.09 tahun 2023 tentang keputusan sidang perkara pemilikan dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kode Etik Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut. Di bawah ini dalam perkara terdakwa atas nama Sugiono Binosi, tempat tanggal lahir Karawang 24 November 1990, pangkat pengatur golongan 2C, NIP 19891311200112102, jabatan pengolah data dan penyusun evaluasi pengembangan BIMTEK, unit kerja bidang tanaman pangan, instansi Dinas Pertanian Karawang, agama Islam, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat dusun Sumur Harja, Desa Sukamangmur, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Karawang. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Sugiono Binosi
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menetapkan barang bukti berupa 1. Plastik tip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,44 gram beserta bungkusnya. 1. Alat hisap sabu. 1. Handphone beserta SIM cardnya. 1. Plastik berisi rekaman CCTV. Dirampas untuk digunakan